Masa iya dengan ada kasus isu rendang, baru isu, ternyata memang hoax kan oleh Hilmi Firdausi, isu rendang babi. Dia segercep itu, tapi yang nyata ada korban pencabulan, dia diam. Saya bertanya, terus terang bertanya ini, ada apa dengan gubernur saya ini? Masa iya korban pencabulan yang anak-anak, masa depannya dihancurkan, nggak lebih istimewa daripada rendang babi di mata Khofifah? Apakah seperti itu? Terus terang saya sebagai warga Jawa Timur yang dulu nggak milih sih, nggak milih Khofifah sih, tapi kecewa dengan kepemimpinan beliau. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang beberapa hari terakhir mendapat kecaman dari netizen. Ya, jadi netizen di Twitter ini ramai-ramai mention ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Karena Gubernur Khofifah ini dinilai diam saja, tidak berkomentar, tidak memberikan tanggapan apapun. Jangankan memberi perlindungan kepada korban-korban pencabulan di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur. Nah, netizen, terutamanya di Twitter, ini menghujat, membuli, kemudian mention ke akun Khofifah Indar Parawansa @khofifahip. Tapi setelah coba saya telusuri, ternyata akun Twitter ini sudah terakhir memposting ini tahun 2021, tepatnya bulan Agustus. Setelah itu sudah nggak ada postingan lagi. Berarti memang sudah nggak dikelola lagi sepertinya. Jadi kayaknya percuma netizen ini memberikan mention ke akun Twitter dari Khofifah Indar Parawansa. Nah, Khofifah ini dianggap memang nggak peduli dengan kejadian yang terjadi. Bayangkan, di Jombang ada kasus pencabulan oleh Muhammad Subeki Asal Sani atau Mas Beki. Korbannya sementara ada 5 orang. Kemudian di Banyuwangi, seorang pemimpin pondok yang mantan anggota DPRD Jawa Timur bernama Fauzan, udah bandotan juga sih, udah agak tua, mencabuli 6 orang santriwatinya dengan dalih tes keperawanan. Lalu di Kota Batu ada Julianto Eka Putra yang juga memperkosa beberapa anak didiknya di sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Kota Batu. Nah, ini cuman 3 wilayah ini, masih ada beberapa wilayah lain seperti di Trenggalek dan sebagainya. Cuman kasusnya sudah sekitar bulan April atau Mei yang lalu. Nah, ini di sini Khofifah Indar Parawansa memang irit bicara. Dia sama sekali nggak menanggapi, kemudian katakanlah memberikan support secara psikologis kepada korban atau keluarga korban, atau mengomentari, mengutuk tindakan pelaku, sama sekali enggak. Giliran ada kasus isu rendang babi, gercepnya minta ampun, langsung ke Surabaya, ngecek rendang ada yang pakai babi atau enggak, dengan dalih itu, taunya makan rendang gratis. Tapi dengan seperti ini, kita jadi bertanya-tanya. Saya tentunya sebagai warga Jawa Timur, gubernur saya ini, jadi bertanya-tanya, apakah secara psikologis korban pencabulan ini harganya, harkat martabatnya nggak jauh lebih baik daripada sekedar rendang? Masa iya dengan ada kasus isu rendang, baru isu, ternyata memang hoax kan oleh Hilmi Firdausi, isu rendang babi. Dia segercep itu, tapi yang nyata ada korban pencabulan, dia diam. Saya bertanya, terus terang bertanya ini, ada apa dengan gubernur saya ini? Masa iya korban pencabulan yang anak-anak, masa depannya dihancurkan, nggak lebih istimewa daripada rendang babi di mata Khofifah? Apakah seperti itu? Terus terang saya sebagai warga Jawa Timur yang dulu nggak milih sih, nggak milih Khofifah sih, tapi kecewa dengan kepemimpinan beliau.
Nah, usut punya usut, ternyata beliau ini sekarang lagi naik haji. Posisinya ada di Mekah. Dan PLT Gubernur Jawa Timur diserahkan kepada wakil gubernurnya, Emil Dardak. Nah, sama juga, Emil Dardak juga nggak ada sama sekali. Padahal dulu, waktu kampanye, setelah kampanye, sibuk sekali berulang kali mengunjungi pondok pesantren. Tapi sekarang giliran pondok pesantren atau ada kasus pencabulan seperti ini, diam, nggak ada dukungan kepada korban, keluarga korban, minimal mengecam lah, mengutuk tindakan pelaku. Ini enggak. Apakah mereka berdua ini cari aman demi mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok mereka itu? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, giliran rendang babi segercep itu, giliran ada kasus pencabulan yang seperti ini yang melibatkan oknum pesantren, diam 1000 bahasa. Nah, kita bisa simpulkan sendiri ya sebagai warga negara yang bijak dan bisa berpikir logis. Nah, kalau memang dengan alasan Khofifah ini sedang naik haji, oke, kita maklumi. Tapi dia sempat memberikan keterangan secara tertulis mengenai korban Hari Raya Idul Adha yang ada di Jawa Timur. Dia mengapresiasi bagaimana antusiasme warga Jawa Timur untuk berkorban di tengah isu adanya wabah PMK di hewan sapi ini. Dia sempat mengapresiasi dan memberikan pernyataan tertulis. Tapi terkait kasus pencabulan yang ada di tiga wilayah ini, di Kota Batu, di Kabupaten Jombang, dan di Banyuwangi, sama sekali nggak ada statement untuk itu. Minimal, ya kalau menurut saya masih naik haji. Untuk masalah pencabulan ini nanti setelah saya pulang haji. Seperti itu, fine, it's okay. Tapi ini nggak ada sama sekali. Nah, kemudian saya mencoba mencari lagi literasi di wilayah Jawa Timur ini, ada nggak sih dukungan dari legislatif maupun eksekutif. Dari eksekutif memang sama sekali nggak ada. Dari Pemprov Jawa Timur sendiri sama sekali nggak ada diberitakan. Entah luput dari pemberitaan atau bagaimana, diberitakan nggak ada sama sekali. Memberikan pendampingan kepada korban secara psikologis, menguatkan secara moral, nggak ada. Ada statement ini dari DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Ani Maslaha ini mengatakan, dengan adanya ini, kejadian ini, jangan lagi takut mondok. Jadi statementnya ini lebih cenderung kepada jangan digeneralisir pondok ini, nggak semuanya seperti itu. Hanya pondok Sidikiyah ini aja karena oknumnya memang seperti itu. Jangan takut anak-anak untuk mondok, jangan pernah sekalipun untuk takut untuk memasukkan anak kita ke pondok. Sebab dari DPRD Jawa Timur sendiri telah mencanangkan raperda tentang fasilitasi pengembangan ponpes dengan memberikan kepastian tentang ponpes ramah anak. Nah, saya coba cari tahu di sana tentang draftnya ini. Ternyata dalam draftnya itu isinya adalah memberikan bantuan tenaga kesehatan di pondok pesantren. Karena sangat penting kesehatan anak-anak di pondok pesantren yang mereka selalu ada di dalam pondok, kemungkinan untuk keluar, untuk mencari fasilitas kesehatan agak kesusahan. Makanya dari pihak DPRD Jawa Timur memberikan fasilitas tenaga kesehatan. Kemudian memberikan beasiswa kepada anak-anak pondok pesantren. Dan menyetarakan lulusan pesantren dengan lulusan dari sekolah umum. Ternyata isi draftnya hanya sebatas itu. Tidak ada perlindungan terhadap anak-anak, terutama mencegah atau bagaimana regulasinya seperti apa untuk mencegah mereka terhindar dari penyimpangan atau kekerasan seksual. Memang kejadian kekerasan seksual tidak hanya terjadi di pondok pesantren, di berbagai tempat. Tapi kebanyakan yang terjadi saat ini, saya tidak mengatakan yang lain, saat ini ada di wilayah pondok pesantren. Meskipun di luar lain, di tempat lain juga masih banyak. Tapi dengan raperda tentang pondok pesantren ini harusnya disertakan di sana. Entah bagaimana caranya, perlindungan kepada anak didik yang oleh orang tuanya benar-benar dilepas
di sana untuk mengenyam pendidikan, terutama pendidikan agama, dirusak masa depannya. Nah, ini yang benar-benar harus menjadi perhatian dari Gubernur Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak DPRD Jawa Timur. Nah, sekali lagi saya ini autokritik terhadap gubernur saya, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tolong diperhatikan, paling nggak kecam mereka. Kalau Anda nanti pulang dari ibadah haji, diperkirakan akhir bulan ini sekitar tanggal 23 atau tanggal 25 Juli, bisa memberikan statement atau memberikan pendampingan kepada korban secara psikologis, penguatan, atau apapun lah dilakukan untuk membantu korban ini. Kasihan Bu, masa depannya mereka. Masa depan yang sudah direnggut oleh oknum-oknum bejat seperti Mas Beki, seperti Fauzan, kemudian juga seperti Julianto Eka Putra. Nah, akhirnya saya sebagai warga Jawa Timur mungkin saat ini masih pesimis dengan kondisi Jawa Timur yang sekarang. Semoga kedepannya masih bisa diperbaiki lagi. Nah, sambil menunggu, ditinggal ngopi ae rek, ya opo, Gubernur Dewi rek. Wis ngono ae, loh, jadi ngomong bahasa Jawa. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.